Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Altaf Faza Arif. Saya merupakan mahasiswa BINUS University untuk program BINUS Online. Hari ini saya akan melakukan presentasi guna melengkapi tugas ujian untuk mata kuliah Karakter Building Pancasila. Nah, untuk materi presentasi saya pada hari ini, yakni dengan judul Dampak Program BPJS Kesehatan dalam Pengurangan Beban Ekonomi Masyarakat Miskin terkait SDGs nomor 3, yakni kehidupan sehat dan sejahtera. Latar belakang masalah terkait dengan presentasi pada hari ini ataupun juga untuk bahasan yang saya buat. Terkait dengan kemiskinan dan kesehatan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan menjadi tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang tinggi membatasi akses terhadap pelayanan kesehatan gizi dan sanitasi yang layak. Kondisi kesehatan yang buruk juga dapat memperburuk kemiskinan akibat rendahnya produktivitas dan meningkatnya biaya pengobatan. Melalui Sustainable Development Goals nomor 3, yakni kehidupan sehat dan sejahtera menjadi tujuan utama dalam menciptakan kesejahteraan global yang inklusif dan berkelanjutan. Terdapat 5 rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama yakni bagaimana peran program BPJS Kesehatan dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Yang kedua, sejauh mana efektivitas program PBI dalam memberikan akses kesehatan bagi masyarakat miskin. Yang ketiga, bagaimana persepsi masyarakat miskin terhadap layanan BPJS Kesehatan. Dan yang keempat, bagaimana persepsi masyarakat yang termasuk dalam kategori tidak miskin terhadap kualitas layanan BPJS Kesehatan. Dan yang kelima, apa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan di lapangan. Dari rumusan masalah yang kami buat ataupun saya buat di slide berikut, hasil temuan di lapangannya adalah yang pertama banyak peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan merasa sangat terbantu dengan program-program yang telah berjalan. Khususnya peserta penerima bantuan iuran atau PBI menyampaikan bahwa mereka dapat berobat tanpa mengeluarkan biaya, termasuk untuk penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Hal ini sangat meringankan beban ekonomi mereka, terutama di tengah keterbatasan penghasilan. Yang kedua, masih terbatasnya informasi dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme program BPJS. Banyak warga yang belum mengetahui prosedur pendaftaran, layanan yang ditanggung, serta hak-hak mereka sebagai peserta JKN. Hal ini menyebabkan masih ada kelompok masyarakat miskin yang belum optimal memanfaatkan fasilitas BPJS yang sebenarnya dapat membantu mereka. Kemudian yang ketiga, masyarakat di daerah Buton dan Bau-Bau memanfaatkan BPJS untuk melakukan pengobatan di poli gigi selama 6 bulan. Hampir seluruh pasien yang datang untuk berobat menggunakan BPJS. Hanya beberapa orang saja yang menggunakan dana pribadi. Yang keempat, gigi palsu tidak termasuk pada biaya BPJS, padahal masyarakat lanjut usia serta korban kecelakaan lalu lintas sangat membutuhkan gigi palsu untuk membantu mereka mencerna makanan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini kita ingin mendapatkan perspektif yang lain, yakni masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS namun tidak secara aktif menggunakan layanan kesehatan umumnya tidak mempermasalahkan status keanggotaan maupun kewajiban membayar iuran bulanan. Hal ini dipandang sebagai bentuk kontribusi dalam sistem jaminan sosial yang bersifat gotong royong, di mana iuran peserta yang tidak memanfaatkan layanan dapat membantu membiayai kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Solusi yang ditawarkan terdapat 6 poin ya. Yang pertama, yakni mengadakan kampanye informasi digital dan berbasis komunitas mengenai hak dan prosedur peserta BPJS terutama PBI. Kemudian yang kedua, mendorong BPJS dan fasilitas kesehatan untuk memperbaiki penyampaian informasi dan pelayanan langsung termasuk dengan menyediakan petugas khusus edukasi di vaskes tingkat pertama. Dan yang ketiga, membangun kolaborasi dengan universitas dan mahasiswa sebagai relawan penyuluh informasi BPJS bagi masyarakat guna menjembatani kesenjangan literasi kesehatan. Yang keempat, memperbanyak benefit atau cakupan BPJS terhadap pelayanan di poli gigi seperti gigi palsu dan implan gigi khususnya untuk kalangan masyarakat lansia. Dan yang kelima, program BPJS Kesehatan layak untuk terus dilanjutkan namun perlu disertai dengan komitmen peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan agar
mampu memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni pelayanan kesehatan sebaiknya mencakup berbagai jenis penyakit secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada penyakit tertentu saja. Refleksi pribadi dari bahasan yang sudah saya sampaikan terdapat 3 poin. Yang pertama, yakni BPJS merupakan wadah untuk memfasilitasi layanan kesehatan yang menyeluruh untuk masyarakat miskin. Sehingga masyarakat miskin miskin pun juga bisa untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang terjamin gitu ya dan maksimal. Kemudian pelayanan BPJS bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin ini juga mendapatkan penanganan ataupun pelayanan yang maksimal meskipun mereka ini menggunakan fasilitas BPJS. Dan yang ketiga, gotong royong melalui BPJS Kesehatan demi kesejahteraan bersama. Karena kita juga mendapatkan point of view ataupun pandangan dari masyarakat non-miskin sebagai anggota aktif BPJS namun secara tidak aktif menggunakan BPJS dan merasa bahwa hal tersebut tidak menjadi sebuah masalah. Justru hal tersebut ini bisa digunakan sebagai wadah untuk masyarakat saling gotong royong, membantu satu sama lain dari lini ataupun dari aspek kesehatan agar seluruh masyarakat ini dapat merasakan ataupun juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang secara maksimal. Demikian untuk presentasi tugas yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.